Di media sosial rame lagi tentang ijazah palsu nih Kang. Ya, Sebelum kita lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya ditemani Kang Fikri dan Kang Sadega nih. Jangan. Kang Cacan, oke. Kang, kalau saya perhatikan itu polemik ijazah palsu tidak ada hentinya, Kang. Kang, kalau saya lihat-lihat nih, tambah panas, tambah seru nih. Akang tahu gak sih awal mula kenapa mereka menuduh Bapak Joko Widodo itu ijazahnya palsu, Kang? Tahu gak kira-kira? Oke. Ini kalau dari kacamata saya ya sebagai orang awam, ini kan 3 orang. Siapa aja sih 3 orang ini ya? Ya. Yang terutama ya ada Roy Suryo, Dr. Dipa Pamuji, dan Rismon, Bang Rismon. Nah, 3 orang ini memang kalau bisa ditelusuri itu orang dekatnya Anies Baswedan, calon presiden 2024 kemarin yang dikalahkan oleh Pak Prabowo. Nah, karena mereka ini masih belum move on dari kekalahan, akhirnya mencari kejelekan lebih ke sana. Jadi ada unsur politik. Yes, unsur politik sih yang jelas sih, intinya unsur politis. Ya, tetapi kok kalau dari pandangan saya sebagai orang awam nih, Kang, kenapa kok yang dikejar itu Pak Jokowinya? Kan jelas-jelas yang mengeluarkan ijazah itu kan Universitas Gajah Mada ya. Langsung aja ke universitasnya, Kang. Kenapa orangnya yang dikejar? Kan itu, Kang, poinnya. Ini maaf, ini menurut saya orang awam. Betul, seharusnya kan itu. Dan seharusnya juga kalau misalnya ijazahnya palsu, kenapa tidak ditelisik dari pas Pak Jokowi masih jadi wali kota atau mencalonkan diri menjadi wali kota? Waktu pas di 2009 ke bawah. Iya, betul. Gitu kan, kenapa tidak dari situ gitu kan? Karena kan pasti kan salah satu persyaratan jadi pejabat publik itu kan ijazah harus ada. Iya. Jadi mereka mana? Oke. Dan saja, Kang. Ya. Nah, karena Ega Jajan sudah kan ada orderan dulu ya. Ini ngapain lagi Ega yang protokol? Aduh, tunggu. Iya, siap. Ada lagu tentang ijazah palsu. Ya, gimana? Terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk ijazah palsu. Perpisahan yang cukup mengesankan. Oke, silakan lanjutkan. Tadi mana? Ya, dari kenapa kok Bapak Jokowi kenapa nggak dari awal-awal sebagai wali kota? Seharusnya kan KPU juga kan pasti akan menselektif yang seleksi ketika ijazahnya seperti apa, catatan seperti apa. Kan kalau kita dari segi catatan kriminal pun itu ditelusuri oleh KPU. Nah, ini kan otomatis kalau menurut saya ini intinya dari segi politis saja sih kan. Makanya akhirnya sampai sekarang telisik terus. Karena kan Roy Suryo, Dr. Dipa dan Rismon ini masih orang dekatnya, circle Anies Baswedan, Pak Anies Baswedan. Nah, yang saya sesalkan itu lebih ke politik identitas. Itu kan termasuk salah satunya politik identitas. Itu kan. Kalau boleh jujur, saya memilih Prabowo kemarin. Kenapa tidak memilih Anies? Karena terlalu memasakkan politik identitas, terutama politik agama. Dan ya memang sih makanan empuk gitu kan, agama di Indonesia itu dipecah belah makanan empuk. Pertama karena kita itu dari sejarah dari Belanda, dari suatu zaman penjajahannya itu kelemahan kita di adu domba.
Nah, sekarang ini dipakai lagi adu domba dengan adu domba agama, membawa unsur nama agama, termasuk membawa unsur-unsur nama ke pribadi, identitas. Nah, ini kan ijazah palsu ini kan termasuk politik identitas kalau menurut saya. Berarti bisa dikatakan dari politik itu saling mencari celah untuk masuk. Bagaimana sih untuk mematikan mungkin lawannya? Ya. Dan kalau bisa ditelusur kan, ini bisa ditelusur juga oleh teman-teman yang nonton di entah itu di Google ataupun di AI bisa juga ya. Roy Suryo itu pakar matematika dan lulusan fisik UGM. Betul ya. Ya, Bang Rismon pun Sabang dari Fakultas Teknik. Dr. Tifa Sabang, Fakultas Kedokteran UGM. Nah, 3 orang ini alumni UGM. Mereka mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi yang beralumni UGM juga. Iya. Otomatis ketika dia meragukan ijazahnya ijazahnya Pak Jokowi yang dikeluarkan dari UGM itu palsu. Iya. Berarti dia juga meragukan ijazah dia sendiri dong. Oke, betul kan, setuju. Dan kalau nggak salah juga saya lihat langsung dari channelnya Universitas UGM ya, bahwasannya benar Pak Jokowi itu pernah kuliah di sana. Berarti otomatis secara langsung, mohon maaf kalau saya salah, ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi berarti benar dikeluarkan oleh UGM. Mungkin seperti itu. Iya. Berarti kalau pandangan saya nih Kang, sebagai orang awam itu, bila mana benar ijazah itu asli dan konsekuensinya bagi mereka yang menurut itu kira-kira seperti apa sih Kang? Ada jalur hukum? Kalau antara jalur hukum atau tidak itu kan tergantung Pak Jokowi sendiri. Apakah beliau ingin menggugat atau tidak? Itu kan karena kan tetap balik lagi ke terlapor, balik lagi ke korban gitu kan. Apakah beliau merasa dirugikan atau tidak, atau bahkan merasa diuntungkan juga dengan public enemy-nya gitu kan. Kalau bicara public enemy ini dua mata pisau ya. Iya. Gitu. Dan mereka juga kan menuntut, katanya ayo dong tunjukkan saja ijazahnya ke publik, kan sesimpel itu kata mereka seperti itu. Tetapi kalau kembali lagi menurut saya sebagai orang awam, mereka kan berbicara seperti itu, simpel katanya. Saya juga kalau dari pandangan orang awam nih, simpel, kenapa harus Pak Jokowi langsung ke universitasnya? Benar gak mengeluarkan jasa? Kalau benar misalkan, apakah mereka juga akan percaya? Kan mereka juga tetap ada dua sisi juga Kang. Dari universitas sendiri katanya benar asli mengeluarkan, dari universitas juga ada yang menyatakan katanya enggak lulus seperti itu. Di situ kan terjadi polemik juga. Dan kalau dari pandangan saya, meskipun Pak Jokowi jasanya asli, di mata mereka entah palsu, mungkin seperti itu ya. Pertama gini Kang, ijazah itu kan termasuk data pribadi. Betul. Yang dilindungi oleh undang-undang. Ada loh dasar hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Gitu. Di data pribadi dibagi menjadi 2 kategori dan informasi. Di ijazah mencakup data-data di dalamnya. Di ijazah ada nama lengkap? Betul. Ada ya? Jenis kelamin ada? Kewarganegaraan ada? Status perkawinan tidak ada ya? Data pribadi bersifat spesifik. Nih, ada 2 nih. Data pribadi yang bersifat umum, data pribadi yang bersifat spesifik. Kalau data pribadi yang bersifat umum kan tadi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan gitu kan. Terus kalau data pribadi yang bersifat spesifik adalah riwayat pendidikan dan nilai akademi. Itu kan ijazah ada. Betul. Nah, itu kan otomatis bersifat pribadi kan. Betul. Ini di dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Bisa dicek itu teman-teman di Google. Di internet itu kan. Kalau dari pandangan saya sih Kang, nah sih nyambut secara nama kan udah lengser juga Pak Jokowi. Betul. Kenapa harus diungkit-ungkit Kang? Ya ini bisa jadi 2 mata pisau ya Kang ya. Iya. 2 mata ini maksudnya sistem kan kalau di media itu kan ada sistem personal branding nih. Ini bisa juga untuk memanfaatkan personal branding Pak Jokowi agar tetap berada di
deretan teratas. Itu bisa saja seperti itu. Ini kita netral aja gitu. Dan kalau saya lihat juga di iNews nih kan, rakyat bersuara kan sering tuh diberi wadah lah, diberi tempat untuk mereka saling debat lah kalau dikata seperti itu. Memang kalau saya lihat juga nggak akan selesai sih ini, bakal panjang. Ya intinya sih kan iNews itu kan media juga ya. Iya. Media juga, dan media itu sama seperti kita lah, konten kreator Perlu juga tentu juga public branding juga kan, tentu juga FPP lah kalau kata kayak gitu kan. Ya terus seperti itu juga kan. Kita kan ini kan di Indonesia itu kan salah satu yang paling ramai itu kan kontroversi. Jualan kontroversi. Nah ini yang paling ramai nih gitu kan, terkait ijazah palsu ini kan kontroversi. Iya betul Gitu, dan akan memunculkan reaksi dari masyarakat termasuk reaksi dari kita gitu kan. Iya siap betul. Nah kalau pandangan nanti akan sendiri, apakah ada orang di belakang, apakah ada orangnya ini apa, atau memang mereka itu murni ingin ingin tahu ya, ingin tahu polos, ingin tahu benar-benar apakah jasa itu asli atau bukan, atau memang ada yang mensupportnya kan? Semua bisa berbagai kemungkinan ya, bisa jadi ada kemungkinan itu, bisa ada kemungkinan mereka beliau bertiga ini kemungkinan pengen tahu juga keaslian atau benarnya palsu atau tidaknya, pengen tahu juga atau misalnya bisa saja ada kemungkinan terjadi ada satu orang yang menjalani itu dengan berbagai kemungkinan. Oke Kang, kita agak berbelok sedikit ya Kang. Mereka kan selalu mengklaim itu Pak Jokowi itu katanya kurang bisa lah memimpin Indonesia, katanya banyak jeleknya inilah itulah. Kalau menurut survei sendiri kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun, Akang tahu gak seperti apa progresnya, atau memang seperti pandangan mereka bahwa Indonesia itu tidak ada kemajuan, atau ada progres yang signifikan atau seperti apa Kang? Oke. Banyak untuk progresnya itu banyak ya. Salah satu mungkin akan ada beberapa aja yang saya sebutkan. Pertama itu 51% saham Freeport itu menjadi milik Indonesia yang awalnya milik Amerika. Itu ketika dipimpin oleh Pak Jokowi karena waktu itu akan diperpanjang kontrak. Jadi kebetulan waktu itu akan habis kontrak, masa kontraknya Freeport di Indonesia akan habis, dan setelah itu ketika Freeport ingin memperpanjang lagi kontraknya, kalau tidak salah pemerintah Indonesia melalui presiden itu meminta 51% saham Freeport diminta oleh untuk Indonesia. Itu salah satunya itu. Terus keduanya progresnya dari misalnya bahan baku pertambangan, misalnya nikel nih. Kalau dulu nikel bahan mentah akan diekspor langsung ke luar negeri. Kalau sekarang zaman Pak Jokowi ini mau si bahan harus bahan setengah jadi, bukan bahan mentah lagi, tapi bahan setengah jadi, baru bisa diekspor ke luar negeri. Itu salah duanya. Dan banyak juga kan sekarang progresnya termasuk jalan tol Trans Jawa, ya jalan tol Trans Sumatera, jalan tol jalan Papua. Itu kebanyakan kan di Papua sana yang terasa. Di luar Jawa lah kebanyakan yang memang benar-benar signifikan, termasuk dari struktur jalan gitu kan, transportasi itu pembangunan itu kebanyakan memang berada di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa gitu kan. Berarti secara tidak langsung memang kepemimpinan Pak Jokowi itu memang kalau menurut survei sendiri sih bisa ada kemajuan ya, tapi mungkin dari lawan politiknya dicarinya tuh yang data-datanya yang mungkin kurang kurang bagus atau gagal, mungkin seperti itu kan ya. Karena kan gini ya Kang ya, tetap jangankan mereka lawan politik ya, kita aja kan misalnya kita nih di barisan lain, Akang dan saya bisa berada di dua barisan yang berbeda gitu kan. Otomatis akan ada ketika kata saya si A ini benar, kata Akang salah,
ketika kata Kang si B ini benar, ya kata saya salah. Betul. Nah itu memang jadi karena perbedaan apa ya Pak, bisa dikatakan kalau fans kita berbeda fanbase ya. Yang satu fansnya si A, yang satu lagi fansnya si B, karena kan tetap cinta mati gitu loh. Iya. Nah ini Kang di kita itu ini Kang, di kita itu kan adanya pemilu ya Kang. Ketika untuk jadi pemimpin itu melalui pesta demokrasi ya Kang. Kok kenapa kalau misalkan Pak Jokowi itu mohon maaf kurang bisa memimpin lah. Kok kenapa rakyat Indonesia 50% ke atas lah memilih Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi itu bisa 2 periode. Nah itu Kang. Nah itu kan otomatis tidak berlogika juga ya gitu kan. Otomatis ketika gini lah kan, seburuk-buruknya putra bangsa ketika dipilih oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia otomatis itu kan rakyat sudah memilih yang terbaik di antara yang terburuk. Iya. Nah, mungkin saja Pak Jokowi ketika kemarin 2 periode itu yang terbaik di antara semuanya ya, gitu kan. Karena ya politik tetap politik itu kan, semua pasti ada politik dan pasti ada unsur kepentingannya. Iya, Itu kan. Nah, Akang tahu gak kira-kira polemik ijazah palsu ini mulai sejak kapan sih Kang? Sebenarnya udah lama kan. Sebelum beliau nyalon atau sesudah beliau nyalon? Sesudah nyalon. Sesudah jadi presiden. Masih ada. Waktu masih presiden waktu masih ada, cuman tidak ramai sekarang. Karena kan waktu masih jadi presiden Pak Jokowi kontroversinya kan bisa banyak apa ya, banyak kalau dikatakan banyak bahan untuk dijadikan kontroversi. Kalau sekarang kan beliau sudah lengser, jarang ada lagi bahan untuk dijadikan kontroversi gitu kan. Iya. Dan saya pun tidak tahu kenapa masih ada kontroversi itu gitu kan, padahal beliau sudah lengser. Kalau sudah lengser kan, kalau kita orang awam sudah lengser aja gitu kan. Sudah tidak ada lagi apapun gitu. Tahu beliau juga kan pernah berjasa bagi negara kita. Yes, bagaimanapun kan kalau kekurangan kelebihan setiap manusia itu ada gitu kan. Tidak mungkin jadi guardian gitu kan, jadi malaikat tidak mungkin gitu kan. Dia tetap Pak Jokowi, Pak Anies Baswedan, dan Pak Prabowo itu tetap manusia biasa. Betul. Yang ada salah dan benarnya, gitu kan. Ada baik dan buruknya. Kita ya balik lagi lah, sebagai manusia biasa, jangan terlalu mencintai. Ini juga bisa jadi kritik juga buat saya pribadi, gitu kan. Saya tetap respect ya Pak Anies Baswedan, gitu kan. Ada beberapa yang saya suka dengan Pak Anies itu kan sopan, santun berbicaranya gitu kan. Ya mudah-mudahan semua bisa. Ini kan 3 orang beliau ini kan putra terbaik bangsa. Betul. Mudah-mudahan ketika diberikan jabatan lagi, diberikan keamanan lah. Ya itu sih Kak. Bakal ada endingnya kan kira-kira ini? Kan ini kan masih panas sebenarnya. Saya kurang tahu kalau itu ya. Kurang tahu kalau itu. Ntar ya mungkin ada endingnya, mungkin ketika ada kontroversi yang lebih besar lagi. Betul Kak. Betul sepakat. Ini kan termasuk rumah pensiunnya Pak Jokowi 200 miliar pun diobrolin gitu kan. Sedangkan memang di aturannya setiap presiden itu diberikan pesangon rumah. Kalau kita bandingkan dengan Pak SBY, itu Pak SBY 300 miliar rumahnya. Harga rumahnya. Nah kalau Pak Jokowi hanya 200 miliar. Memang di setiap presiden itu diberikan pesangon itu. Karena bagaimanapun sudah berjasa. Gitu kan. Dengan terlepas dari apapun yang baik buruknya beliau ini lakukan, tapi kan beliau ini sudah berjasa. Gitu kan.
Berarti intinya kita akan tahu kita ya endingnya seperti apa. Yang jelas kita berdoa aja semoga Betul. negara kita ini Baik-baik saja, dan ya semoga di zamannya era Pak Prabowo bisa lebih maju lah, Setuju bang, setuju. lebih sejahtera, yaitu kan masyarakatnya lebih 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 tertata lagi dan lebih difokuskan Iya. untuk masyarakat. Dan kalau dari pandangan saya seharusnya ketika kita sudah mendapatkan satu pemimpin yang tadinya gontok-gontokan, yang tadinya saling berseberangan, ayolah kita Nah itu seharusnya kayak gitu kan. ayolah kita support Ah. kepemimpinan yang sekarang. Pertandingan itu cukup lah di 2024, di 2019, di 2014, di 2009. Terus nanti cuma cukuplah kita gontok-gontokan ya di 2029 gitu kan. Kalau setelah itu ya udahlah jadi masyarakat Iya. biasa. Iya. Atau siapapun presidennya, kita cari makan tetap sendiri kan. Cari uang tetap sendiri, benar kan? Betul. Gitu kan, siapapun presidennya titik itu akan cari makannya sendiri. Betul. Gitu kan, yang anehnya itu di kita itu kan antara tetangga aja bisa gontok-gontokan karena perbedaan pemilihan pilihan gitu kan. Saya sepakat pak Itu Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi kan? ya udah Cukup. Berarti memang polemik itu pasti ada kan, Pasti. kontranya pasti ada juga. Nah, tergantung kita itu sebagai masyarakat, kita tuh harus pintar memilah dan memilih. Kita Betul. harus cerdas ya Kang ya. ya. Dan hati-hati juga memang di media itu banyak sekali hoax yang beredar. Oke, satu lagi nih Kang, Oke, satu lagi Kang, potongnya saya potong. Di kita itu kan minim literasi nih Ya. Mas, kita ya sebagai masyarakat minim literasi. Bahkan foto aja, desain foto aja sih yang mungkin yang bisa kita bikin di Canva, ada Photoshop ataupun di CorelDRAW, Ya. itu dipercaya gitu oleh masyarakat, Iya. gitu kan. Nah, terus kemarin ada apalagi sekarang dengan foto AI gitu yang bisa Betul. yang from-nya itu ultra high, ultra high realistis gitu kan, 8.000 gitu kan resolusinya. Itu bisa dipercaya oleh masyarakat mulai kita itu gitu. Itu sangat Ya contohnya kan ketika di Raja Ampat, Iya. itu kan AI. Iya. Kenapa? Oke ya, kembali lagi harapan kita semoga aja Indonesia lebih baik lagi ke depannya, dan masyarakatnya bisa sejahtera ya Kang ya, bisa benar-benar jadi negara maju ya, Betul. seperti itu. Oke teman-teman, mungkin ya segitu ya Kang obrolan kita sebagai kacamata orang awam ya. Betul. Kalau kalian ingin berkomentar ataupun ada masukan ataupun apa aja ya Kang, silakan tulis di kolom komentar. Dan mohon maaf juga apabila kita ada salah-salah. Nah, itu dari segi pengucapan. Karena ya kita itu orang awam, betul, yang ya orang ngaku yang nggak bisa nggak pintar kayak kalian. Oke, mungkin dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Eka aja.